Monggo. Pak Agus. Ya, saya di sesi ketiga saya nggak ngikuti ya, tapi nanti saya nonton rekamannya lah. Tapi prinsip di dalam pembangunan itu kami panitia itu ya untuk itu sudah tidak ada lagi ya ruwet renteng atau permasalahan tentang desain, tentang luas, tentang bentuk dan lain sebagainya. Itu harus sudah matang satu. Mungkin ada usul gini buat Mas Lidi nih, ada alternatif. Ini apalagi ada alternatif bentuknya seperti ini, yang kedua ini. Saya lebih sebetulnya kalau kita komit ya ini pada komitmen sebetulnya, terutama kesepuan ini. Terutama kesepuan kalau katakanlah kita atau Mas Lidi memberikan paparan, ya ditanggapi saat itulah ya kita menyampaikan pendapat kita. Jadi ya mohon maaf kemarin itu waktu Mas Lidi paparan itu yang komen itu hanya Pak Hail dan saya. Jadi yang pembina-pembina lain itu yang kita harapkan suaranya malah tidak berkomentar, malah di luar gitu. Jadi ini nanti misalkan tanggal 27 ini mohon kepada Pak Pembina ini Pak Muhail bisa menghadirkan betul-betul ya. Kemudian nanti dari yayasan kita mungkin Mas Ansori ya, buat notulen ya. Itu yang karena Mas Romi ini sudah terlalu banyak pekerjaannya nih. Ini tinggal Mas Galih atau Mas Ansori nanti ini di urusan notulen ini. Nah, ini perlu dibuat dan setelah selesai kesepakatan terus tanda tangan. Apa yang sudah disepakati itu sudah nggak boleh ada lagi ya bersuara boleh tapi tidak akan mengaruhi gitu. Mungkin dari saya seperti itu, monggo yang lain. Ya tadi saya sudah matur ya. Jadi yang rapat hari ini itu belum dikatakan final ya. Finalnya itu nanti setelah Pak Lidi paparan di Islamic Center. Kami akan menghadirkan pembina, mungkin ya pengurus dan ya ketua pembangunan beserta wakilnya juga itu. Nah, dari paparan itu kita ambil keputusan final. Pokoknya setelah hasil ini tidak akan ada lagi perubahan lagi. Pokoknya ini harus jalan. Ya. Itu begitu. Nah, harus didukung oleh semuanya. Makanya tolong Pak Muslim nanti ketika buat undangan ya kepada pembina, memang yang hadir itu pembina itu hanya yang dua memang tidak bisa hadir, Pak Muhdir sama Pak Umum di Jogja. Jadi hanya 7. Ya. Nah, 7 itu akan saya saudari hadir atau tidak itu jadi jelas itu. Nah, sehingga keputusannya mau ini quorum itu ya. Saya khawatir kalau cuma hanya saya, Pak Effendi, Pak Dokir ya kurang-kurang anu lah. Iya. Ya, itu harapan saya. Jadi ini barangkali belum final. Finalnya itu nanti setelah paparan Mas Lidi terakhir itu. Ya. Itu menurut saya gitu. Karena harus dihadiri oleh semuanya. Itu begitu. Monggo yang lain barangkali ada istilah Muslim silakan. Nggak ada suara ya? Klik suaranya, bentar. Klik. Nggak bisa. Oke. Lanjut Pak Muslim. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya tidak langsung ikut Zoom
ya sedikit mempersiapkan acara untuk besok. Mohon maaf. Intinya saya itu menyetujui bahwa berbagai masukan ini perlu dikerucutkan sehingga menjadi usulan yang usulan yang baku, usulan yang bisa diterima sehingga nanti arsiteknya ini bisa menggambar dengan jelas karena sudah tidak ada perubahan lagi. Intinya seperti itu. Kemudian saat ini masih banyak masukan, termasuk ada masukan supaya ada opsi model yang lain. Monggo ini pada Mas Didi apa bisa apa bagaimana? Jadi maksudnya gambar selain yang sudah tadi atau beberapa kali dipaparkan masih bisa atau tidak. Jadi ada masukan semacam itu. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Muhai selaku pembina, saya kira juga bisa dimengerti. Finalnya nantilah kita masih bisa membuka masukan-masukan lagi sampai dengan nanti pertemuan yang representatif. Mungkin kami akan yayasan, pengurus, awas, kemudian panitia, dan kami juga nanti insya Allah memohon di mouse maksudnya. Saya kira itu dulu, nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Masuk nggih. Pak Muslim. Ya, Masuk gak apa-apa saya. Mas. Menanggapi, jadi usulan yang tadi bentuk itu sebetulnya betul. Jadi namanya bentuk lingkaran memang nanti itu akan menjadikan untuk sholat itu memang mengurangi space atau ruang sholat. Akan tapi kalau tadi konsepnya, makanya di fix-nya konsep. Kalau masjid ini nanti ternyata tidak hanya sekedar untuk sholat, konsep masjidnya Rasulullah dulu itu kan itu sampai Rasulullah juga tinggalnya juga di situ. Nah, mungkin salah nggih dalam perkembangannya dibelikan beli tanah sendiri atau diberikan itu akhirnya di situ juga tinggal juga situ di komplek masjid itu. Ya, dan beberapa itu membuat tenda-tenda perbekalan untuk logistik itu macam-macam di situ pusatnya. Nah, sehingga panggilan azan itu bukan hanya tapi juga panggilan untuk koordinasi dan seterusnya. Tapi sekarang kan istilah kita juga punya Islamic Center. Nah, itu juga nanti harus di mix use itu dengan masjid ini. Jadi maksud saya masjid ini katanya main konsep mau jadi ikon. Nah, masjid kotak-kotak kabeh, ikonnya di mana gitu kan? Semua masjid kotak karena Masjid Nabawi Pak kotak ya. Ya itu ya betul. Ya. Tapi sepanjang tidak ada ayat maupun hadis yang terkait harus kotaknya tadi, kita nanti siasati kotaknya mungkin itu pada lantai 1 begitu. Jadi lantai 1 kotak. Itu untuk jamaah tetap itu garis-garisnya ini sudah saya buat garis-garis ini. Ada 11 ini, 11 soft ini. Ya, sudah saya bikin garis-garis soft. Nah, yang lingkaran tadi mungkin di lantai 2-nya begitu ya, sehingga nanti lantai 1 tidak tadi yang ingin panjang dan lebar nanti lantai 1 bisa agak wujud ada kotak-kotak agak wujudnya persegi, tapi di lantai selanjutnya atau di atapnya ngaten. Jadi itu jawaban atau solusi dari usulan tadi yang saya betulkan memang ini kalau memang untuk supaya bisa luas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait use atau land use atau bangunannya itu penting ini mau di sini monggo kan di chattingan mungkin bisa dibaca di waos malih chattinganipun
itu kan ada misalnya ada gazebo atau apa gitu kan, ini kalau masukin gazebo ya entek juga, habis tuh kalau ada gazebonya seperti di Masjid Klaten itu. Jadi nanti ini juga, desainer juga dalam arti mikirnya juga bagaimana supaya ruangannya efektif, dan tadi konsep masjidnya yang seperti apa. Kalau memang lebih banyak buat sholat saja ya nanti seperti yang sekarang ini masjidnya, orang anak-anak mau mainan saja nggak ada tempat bermain. Sehingga gimana mau menarik anak-anak ke masjid itu, isinya ya hanya ruangan begitu kosong melompong, nanti seperti stasiun Manggarai nanti di film, masjid sepi melompong ya, nggak ada daya tariknya, nggak ada. Nun sewu hari gini kok kan itu setel kayak video kayak apa kayak begitu ya, nggak ada. Sehingga anak-anak sudah lebih senang di depan HP kan itu. Ini nun sewu ya, ini bukan gimana, tapi nanti kita usahakan desain semenarik mungkin dan seikonik mungkin sehingga tidak tidak seperti masjid yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Jadi solusinya lantai 1 nanti insya Allah terkotak dalam arti persegi ya, rectangular gitu ya, bukan lingkaran. Lingkaran itu hanyalah di atapnya begitu ya. Di lantai 2 nggih, tapi lantai 2 juga tetap kotak Pak nanti. Jadi loh, kenapa kok dibentuk lingkaran Pak Edi? Yang nanti nggak efektif, bukan. Itu supaya ada angin juga, udara naik ke atas. Jadi atas bawah itu bisa ruangan. Makanya di dalamnya kotak, tapi luarnya itu bentuknya lingkaran. Nanti insya Allah pas pemaparan saya lebih jelas aerasi udaranya. Jadi supaya memang ada dan juga supaya atas bawah juga tetap nyambung. Kalau atas bawah padat ya tipikal entek, itu biasanya ya membosankan lagi. Namanya Pak, monggo dilajengaken. Monggo Pak Muail mau menyampaikan sesuatu lagi? Ya itu, jadi berkali-kali saya sampaikan, keputusan finalnya itu besok pada tanggal 26 dan 27 ya Pak Muslim ya. Silakan diundang semuanya. Itu harapan kami. Jadi kemudian ya saya berharap memang kita harus punya bentuk lain daripada yang lain, tampil beda. Kalau sama-sama menyebutkan suatu tampil beda. Tapi Pak Nidi sudah akan menggunakan tampil beda, ya kita dukung seperti itu. Ya sementara itu dulu. Oke, mungkin dari ini Pak Toyib juga boleh berpendapat, bukan hanya ngatur ini toh. Silakan Pak. Orang suaranya belum dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya meneruskan masukan dari Muslimat. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa Muslimat itu termasuk salah satu bagian yang ikut membesarkan Munawaroh. Jadi tadi ada masukan untuk orang-orang yang kasepuan yang dari awal-awal itu Munawaroh berdiri, ini untuk dilibatkan dalam tampilan susunan kepengurusan panitia. Ini yang muslimat-muslimat yang senior ya, yang insya Allah juga suara mereka masih banyak didengar oleh para jamaah ibu-ibu. Nah ini mungkin nanti seperti tadi kita pernah diskusi dengan Pak Agus, mungkin dimasukkan ke sebagai apa yang penting itu sebagai penghormatan bagi mereka, namanya dicantumkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau tidak salah kan tadi Pak sudah menyampaikan, yang sudah sepuh-sepuh ini nanti diunsur penasehat. Ya, penasehat. Nanti yang terengginas, yang muda-muda nanti di bagian yang itu kan tadi sudah disampaikan. Jadi tetap kita menghargai orang-orang yang sudah udur lah sana itu. Jadi duduk di penasehat sebagai suatu kehormatan. Ya tuh Kak, kerjanya ngoprak-ngoprak. Ayo pada bayar, ayo pada gitu. Jadi tetap diakomodir yang muslimat ya Pak Gus ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya kepingin dengar ini Mas Ansori ini.
Masih ada toh? Mas Ansel udah Siap. masih ada. Ya. Sebenarnya jadi ikoniknya ke tempat peribadatan, tapi memang sebagai ini sarana satu untuk memfasilitasi musafir, kemudian generasi penerus ini yang benar-benar harus kita pikirkan sehingga bisa tertarik ke masjid ini harus terfasilitasi. Seperti itu. Ini keras nih. Cukup begitu? Sementara Derek. Iya, terus jangan lupa ya dipersiapkan apa namanya dalam kemudian masih suara saya bisa terdengar? Bisa, yuk silakan. Bisa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengikuti dari tadi memang maaf agak terlambat. Sedikit masalah rancangan yang atau desain yang telah dibuat oleh Mas Didi, memang sangat ikonik ya. Mungkin istilahnya betul-betul bisa menjadi ikon di MAOS mungkin umum. Bagus. Memang jadi pertimbangan saya juga sama seperti apa yang telah disampaikan Pak Muhail ataupun Mas Jucung. Itu kalau pakai basement memang banyak sekali biaya, terus resiko dan macam-macam nih. Apakah tidak mungkin umpamanya basementnya itu dinaikkan sehingga di atas tanah yang tadinya mau basement kita laksanakan di atas tanah umpamanya, sehingga lantainya menjadi lantai 3 atau apa, karena hitung-hitungan biaya ataupun hitung-hitungan teknisnya mungkin yang jadi pertimbangan juga seperti yang telah tadi banyak disampaikan. Secara prinsip itu yang pengen saya sampaikan agar bisa dipertimbangkan. Sementara itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkani lagi rumah udah ya di bangunan gitu. Jadi Mas Hendri cukup punya pengalaman perihal hitung-hitungan bangunan, RAP dan sebagainya, terutama untuk proyek-proyek daerah ya. Jadi ini saya masukkan memang untuk ya ikut memberikan kontribusi pemikiran pertimbangan untuk kita. Seperti itu, monggo ya, Mas Lidi mungkin dijawab nggih. Ya, langsung kalau tapi nggih. Jadi betul. Pertimbangan dari toilet-toilet ataupun yang berkaitan dengan estetika tadi, toilet dan sebagainya ya, ruang cuci, kotoran-kotoran ya gerabah-gerabah istilahnya lah. Maka kita usahakan itu kita tanda kutip sembunyikan. Makanya konsepnya kalau memang bisa itu kita letakkan di bawah. Bukan pertimbangan biaya nggih, bukan pertimbangan biaya. Biaya kita tadi sudah saya sampaikan ayatnya Allah gitu kepada kita pada insya Allah. Jadi saya tadi sampaikan sempat saya itu baru saja bangun rumah Quran di Sukoharjo sana. Itu biaya pertama cuma punya duit 145 juta hasil jual rumah yayasan. Alhamdulillah selang berapa nggak nyampe 1 tahun Bapak-bapak sekalian
bisa terkumpul. Dihitung-hitung loh, kok 1 M sekian lah. Duit dari mana? Yo wis wallahu alam itu. Intinya. Jadi itu di luar dugaan kami juga. Tadi kami hanya bangun 1 lantai Bapak karena cuma punya duit 145 juta. Nah, ini baru selesai nih kemarin itu tadi Idul Adha itu baru peresmian. Nah, intinya menghitung kira insya Allah mampu lah, mampu 5 M insya Allah mampu gitu. Memang jangkanya juga nggak 1 tahun tapi kan mungkin 2 tahun atau 3 tahun mengatakan. Amin. Terus masalah ya kenapa kok di bawah juga, supaya ruang atas itu bisa untuk nun sewu, untuk tadi playground, untuk refreshing, untuk hal-hal lain yang lebih nyaman begitu. Jadi sesuatu yang memang membuat nggak nyaman ya kita letakkan saja, disembunyikan di bawah. Kalau nggak kan space-nya cuma sedikit. Mungkin tadi belum saya sampaikan ruangannya cuma berapa? 44 kali 19. Kalau 44 kali 20 saja berarti pinten nggih? Kepanggih nggih. 44 meter kali 20. 88 meter. 880. 180. Sementara untuk ruang saja sudah diameter 15. Katakanlah 15 ya 15 saja sudah kepanggih 225. Ditambah yang belakang. Nah, belakang misalnya 225 aja sekalian berarti sudah berapa? 450. Sudah kepotong untuk masjidnya atau ruang sholat saja. Makanya tadi kita kalau kita ngikuti konsepnya ini bukan sekedar konsep masjid tapi untuk tempat sholat dalam arti masjidan itu ya bukan itu tapi kita lebih ini lagi supaya juga untuk area kalau ingin ya era pandemik begini ya misalnya begitu. Nah, itu kan nggak mungkin berjemur dalam masjid itu kan ya karena itu tempat sholat kan ngaten. Arep rapat-rapat juga orang mungkin rapat nang masjid kok ngono gedene nggih rapat ya ada mau sholat ya juga ewo. Nah, jadi maka akomodasi orang yang misalnya misal orang sholat masbuk ya bukan masbuk sudah selesai rampungan sudah ditutupi pintunya. Lah otomatis kan mau masuk dalam enggak bisa lah itu dia nanti mau ada di mana. Nah itu nanti ada di ruang serambi mungkin kita bikinkan ada serambinya. Jadi nyaman lah orang yang mau sholat sendiri nyaman juga mau sholat sendiri mau sholat musafir sholat sendiri bersama 3 orang 4 orang monggo. Jamaah yang sudah besar ya itu juga tidak mengganggu. Jadi ini beberapa hal Bapak. Jadi intinya bukan masalah mahal tidaknya menurut saya. Itu relatif lah. Menggali itu juga sama. Nanti juga ada menggali kalau 2 meter tadi semi basement ya sepakatnya yang tadi ya yang rapat pertama semi basement. Semi basement itu gini ya gambarannya Bapak sekalian. Ini tolong jadi masjid yang sekarang itu ketinggiannya itu yang ruang utama itu nanti naik dari situ sekitar 50 cm Bapak. Sekitar 50 cm. Nah, itu setelah diukur-ukur dari yang tanah sekarang itu nanti naiknya 120. Nah, kalau nanti jadinya 120 berarti ke bawah pinten naik didadeke basement. Kalau basement 3 meter saja ke bawah cuman nyemplung berapa lo 3 meter? Iya, cuman 1 meter 80 nggih. Nah, itulah makanya tadi konsepnya semi basement 1 meter 80 lah. Itu kan dalamnya pondasi, Bapak. Sundul. Iya, dalamnya pondasi itu kan 180 2 meter kan pondasi cakar ayam kan sekitar itu. Ya. Makanya jadi menurut saya sebenarnya ini tidak perlu kita perdebatkan. Nanti kalau diperdebatkan ini basement nopo lantai siji wis semi ngono tok jawon daripada kok ngomong lantai siji dudu lantai siji matur wah sekarang tingginya yang rasanya kok setengah senti lah 60 cm katanya.
Dan itu bukan rumor lagi. Ini nun sewu sing PUPR, wah Pak Sinten kan leres mboten niku nek mboten leres nggih mboten sios kula bongkar niki. Lah nun sewu, ini alasan utamanya antara lain itu. Kemarin kan saya beberapa